Seorang ustadz yang sudah beristri selingkuh mesum dengan seorang ustadzah yang sudah punya suami. Masing-masing sudah punya pasangan tetapi selingkuh, bahkan melakukan gituan di balik pintu masjid dan berkali-kali. Ini berita yang sungguh luar biasa, mendebarkan, viral, dan juga mengherankan jagat dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beredar berita di medsos, media sosial, seorang ustadz yang sudah beristri dan seorang ustadzah yang sudah bersuami, tapi keduanya melakukan perselingkuhan. Namanya selingkuh ini kan masing-masing sudah punya pasangan, bahkan katanya dikatakan nih melakukan itu di balik pintu masjid. Ini berita yang luar biasa ya, makanya bisa kita lacak benar dan tidaknya berita itu. Tetapi yang lebih mengherankan kepada kami, justru umat Islam itu seolah-olah senang begitu, senang dengan berita-berita seperti itu, gembira. Nyatanya beritanya itu baru diupload satu hari tadi, itu satu hari itu sudah ditonton oleh orang ya hampir 400.000, bayangkan nih. Sedangkan channelnya itu kan channel kecil, saya lihat, oh ini channelnya channel kecil, artinya baru puluhan ribu ya, puluhan ribu subscriber. Tetapi beritanya ini heboh, viral begitu. Cuma kami tadi lupa ini ya, mau mencari lagi karena tadi sambil ngaji anak-anak, lihat video ternyata, wih ini ada berita yang menghebohkan nih. Baru diupload satu hari sudah 4.000 penonton. Apa ini judulnya? Ternyata judulnya itu, ustadz yang sudah punya suami, sudah punya istri, kemudian ustadzah yang sudah punya suami melakukan perselingkuhan, ya kan? Bahkan melakukan begituan di balik pintu masjid. Hanya saja itu tadi, kami hanya takjub melihat jumlah penonton, viewernya itu sudah 400.000 loh ya, baru diupload satu hari. Kemudian kami baca sedikit nih komentarnya itu hampir semuanya menghujat menghujat. Nah, pertanyaannya begini, mengapa nih mayoritas orang Islam di Indonesia, mayoritas orang Islam loh ya, orang Islam di Indonesia gemar sekali dengan kisah atau kabar berita tentang orang Islam yang pandai ilmu agama. Taruhlah ustadz atau ustadzah itu kan dianggap orang yang pandai ilmu agama, tetapi berbuat bejat dan mesum. Nah, kalau ada seorang ustadz atau ustadzah yang melakukan kebejatan dan mesum viral, ini kan pertanyaan ini harus dijawab. Mengapa begitu ya? Mayoritas orang Islam Indonesia ini gemar sekali dengan kisah atau kabar berita tentang orang Islam, sama-sama orang Islam nih, yang pandai ilmu agama, entah itu kiai, entah itu ustadz atau ustadzah, tetapi berbuat bejat dan mesum. Mengapa nih? Mengapa? Sedangkan umat Islam di Indonesia ini kalau diajak ngaji, apalagi konten-konten pengajian serius, sepi umat Islam di Indonesia itu hanya sukanya geger rame, waktunya habis, terbuang habis sampai tua, nggak paham tentang ilmu agama. Karena setiap hari terombang-ambing dengan berita-berita yang justru kadang-kadang menghancurkan citra Islam itu sendiri. Tetapi aneh, yang memviralkan juga umat Islam itu sendiri. Ya karena bodoh, kebodohan nih ya. Jawabnya begini, karena mayoritas orang Islam di Indonesia itu malas mengaji,
untuk memperdalam ilmu agama Islam. Ini mayoritas loh ya. Cobalah kita lihat setiap kampung, setiap desa. Jangankan setiap kampung, setiap desa, setiap RT lah kita perkecil. Setiap RT kira-kira berapa orang yang setiap hari mau mengkaji, membaca Al-Quran beserta maknanya? Ayo setiap RT. Jarang sekali. Jarang sekali setiap RT itu, padahal mayoritas Islam. Mayoritas Islam bahkan sudah ada pengajian lewat medsos, itu yang dicari yang senang-senang, yang hura-hura, yang berita-berita yang gak jelas. Kalau pengajian, sudah menyerah. Kalau sifatnya pengajian menyerah. Dan kalau sudah ada berita yang menyangkut tentang ustadz atau ustadzah, apalagi kiai, ya abuya begitu, yang melakukan kejahatan atau melakukan mesum, langsung viral. Viral, yang memviralkan siapa? Umat Islam. Sedangkan para kiai, para ustadz, para ustadzah yang lain itu merasa malu, justru malu. Mengapa ini adalah aib orang Islam? Mengapa diviralkan? Sehingga mayoritas umat Islam ini mereka merasa senang merasa senang jika ada berita tentang orang pandai ilmu agama, orang yang pandai ilmu agama Islam tetapi bejat dan mesum. Sehingga berita seperti ini akan dijadikan sebagai dalil penguat bagi orang-orang yang bodoh ya. Bagi orang yang bodoh sebagai dalil penguat bahwa lebih utama menjadi orang bodoh tetapi baik. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Adakah orang bodoh tapi baik? Ini menjadi rumus di Indonesia. Orang Muslim Indonesia itu gini, lebih utama menjadi orang bodoh tetapi baik daripada orang pandai ilmu agama tetapi bejat dan mesum. Ini orang Indonesia. Lebih baik jadi orang bodoh ya, lebih utama jadi orang bodoh, lebih mulia jadi orang bodoh tetapi baik. Mana ada orang bodoh kok baik? Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, diunggulkan di atas para malaikat bukan sebab ibadahnya, bukan sebab kebaikannya, bukan. Malaikat lebih banyak beribadah, malaikat lebih banyak beribadah, lebih kuat beribadah, malaikat lebih baik. Nah, Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah dengan apa? Ilmu. Jadi manusia itu unggul gara-gara ilmu. Nah, kalau orang Islam yang malas mengaji, sudah malas mengaji, tiba-tiba ada berita orang alim, ustadz atau ustadzah berbuat bejat atau mesum, senang sekali. Ternyata lebih baik saya dong. Saya kan orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, tapi saya baik begitu. Ini adalah godaan setan yang bertingkat-tingkat. Dia sudah kalah dari godaan setan agar dia tidak mengaji. Sudah kalah berhari-hari, setiap hari kalah, tidak ngaji, itu kalah karena godaan setan. Dan kalau ada berita tentang ustadz atau ustadzah yang berbuat bejat atau mesum, dia bangga. Nyatanya ustadz juga mesum, ya kan? Dia merasa sok baik, lebih baik saya. Padahal dia ini justru merasa lebih baik. Sudah bodoh tetapi merasa lebih baik. Ini mayoritas orang Islam Indonesia. Ya, padahal orang-orang bodoh, sekali lagi, padahal orang-orang bodoh yang bejat dan mesum itu jauh lebih banyak daripada orang yang pandai ilmu agama tetapi bejat dan mesum. Kalau ada orang yang pandai ilmu agama tetapi bejat dan mesum, itu adalah kasuatis. Itu oknum-oknum tertentu. Misalnya ada orang 100 yang pandai ilmu agama, mungkin yang bejat hanya 1 atau 2 saja, tetapi itu diviral-viralkan. Sedangkan mohon maaf, kalau seandainya ada orang 100 itu bodoh semua, 1000 yang jahat dan bejat. Coba bayangkan, 100 bodoh semua, justru yang bejat dan jahat itu melebihi 100 sampai 1000. Kenapa? Akibatnya sangat fatal sekali. Sedangkan orang yang pandai ilmu agama, seandainya 100 orang, paling-paling yang bejat, yang mesum itu hanya 1-2. Tetapi dijadikan dalil bagi orang-orang bodoh, ternyata orang yang pandai ilmu agama, bejat, maksiat lebih baik orang bodoh. Ini salah mutlak. Demikianlah, semoga menjadi renungan kita semua. Dan kita sebagai umat Islam Indonesia senang mengkaji ilmu agama daripada berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.